Setiap sebulan sekali kita pertemuan, baik Lailatul Istimewa
muka bumi terutama di Indonesia. Allahumma amin. Tapi kalau tidak ada pertemuan seperti ini Pak, kayak piye ini ya sepi mampir. Karena itu pertemuan kali ini baik di masjid yang lain monggo kita hadir ya, biar NU semangat ya dan hebat ya, anut para kiai. Mudah-mudahan kita besok di yaumul qiyamah bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng kiai. Allahumma amin. Boleh kemauan sambutan saking kula ya, nanti surganya akan dikupas langsung oleh Kiai Haji Gojali Muhammad ya. Mudah-mudahan ilmu yang sampai dapatkan dan belum nanti kita amalkan, terutama amal yang NU di masjid-masjid atau di rumah. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasudul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasudul su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawwala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram, para alim, para kiai, para sepuh-sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pendengaripun Bakhil Kiram Kiai Haji Gojali Muhammad juga sangat muliakan. Tak lupa juga pengurus ranting Soko Manunggal yang juga sekaligus Bapak Takmir Masjid Al-Amin Ustaz Syukur, juga Tamhidiyah ranting Soko Manunggal, Ketua Takmir Masjid Al-Madaniyah beserta jamaahnya Masjid Al-An-Nur RT 6, Masjid Al-Hidayah, juga Bapak Takmir beserta jamaahnya, wabil khusus jamaah Masjid Al-Amin yang senantiasa kompak dan kompak dengan seragamnya menonjolkan ke-NU-annya. Moga-moga barokah. Sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bisa bersilaturahim bahwa kita masih diberi barokah pada umur. Alhamdulillah. Salawat dan salam mugi-mugi keatur teman-teman junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikawina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ingkang sampun paring pitedah dumateng kula jenengan sehingga kula jenengan saged bedaken pundi sing hak lan pundi sing batin. Saklajengipun mboten kathah kula matur mewakili dari pengurus MWJ, pengurus Soko Manunggal, bahwa niki merupakan suatu acara tahunan yang harus kita dukung, yang harus kita betul-betul meresponnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Takmir Al-Amin tadi, bahwa kita harus tetap menghidupkan NU, lebih-lebih yang berada di Kecamatan Soko Manunggal. Muka-muka kita selesai rapat ini betul-betul diakui
Mugi-mugi santri Bahasim Asari. Amin Allahumma amin. Nek pun diakui santri Bahasim Asari insyaallah oleh jenengan iki ya apa-apa bareng-bareng mlebu swarga Allah, bareng-bareng Bahasim Asari. Amin Allahumma amin. Nah itu monggo bareng-bareng. Apapun kesibukan kita, apapun napa niku kerepotan kita, mari kita berusaha selalu dan selalu berkhidmat untuk ngopeni NU. Para rawuh, para bapak, ibu-ibu hadirin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami atas nama pengurus MWK Wakil Cabang Sukamanda mengucapkan terima kasih khususnya pada pengurus ranting NU Sukamanda, terutama dan yang utama pada takbir Masjid Al-Amin yang sudah menyiapkan tempat. Muga-muga dadi lan barokahipun dengan adanya safari dakwah yang juga ada acara Lailatul Ijtima plus Rijalul Ansor. Jadi acara malam ini plus tambah barokah. Amin Allahumma amin. Tadi tidak ada kata yang patut kita sampaikan dari Ustaz jazakumullah khairan katsiran, bahwa ini masih ada kekompakan yang luar biasa, masih menyempatkan untuk selalu dan selalu berkhidmat di NU. Para rawuh, para bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kita sakit pun aturan saat lajengipun bahwa MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukamanda juga mengadakan acara rutinan yaitu ziarah muassis. Santun Semarang apa derek muanik simpul berarti taruh pengumuman yang ditempel di masjid. Iya, alhamdulillah. Nah sekarang berarti guru buka HP dulu ningali tempelan yang ada di masjid. Untuk itu kalau sampai akan ada selama MWK pengurus panitia ziarah muassis, ya, insya Allah akan diadakan tanggal 12 Oktober 2025. Lah ini salah pun wonten kalau tinggal itu sudah TN Sukamanda pun terdaftar kurang lebih 24 ekor. Wonten sing daftar. Insyaallah disediakan 3 bis. Jalurnya ke jalur timur, Pasuruan, Probolinggo. Dan mungkin ada kelebihan dan itu mungkin nanti ke Pantai Kuta. Nah itu mari kegiatan ini tetap semuanya mengharap bahwa kita ingin berokai para muassis biar tahu ya makam-makam para muassis yang di wilayah timur. Nah untuk itu kami atas nama MWK dan panitia penyelenggara ziarah muassis ini sangat mengharap ya ikut partisipasinya agar mensukseskan acara ziarah muassis ini. Insya Allah saya kendarakan yang muka-muka dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini tadilan barokah urip kula dengan sedaya, sehingga dalam rangka kehidupan kita sehari-hari dengan mendekatkan diri artinya kumpul kelawan wong kang saleh, lebih kumpul lugu karo para wali, kumpul lugu karo wong alim ya, walaupun dengan cara ziarah ya, secara tidak langsung kita kumpul dengan Roman Soleh dengan berziarah para muassis khususnya. Nah itu kami mengharap para jenengan bapak-bapak, ibu-ibu yang khususnya yang ada di Masjid Al-Amin ya, untuk bisa diadakan
ziarah muassis. Ya mungkin itu yang saya tularkan. Mudah-mudahan segala memahami apa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhammad Rafi'i, Wakil Rais, juga saya muliakan. Kemudian Ustadz Hadian sebagai bendahara, Ustadz Mardi sebagai wakil bendahara, kemudian Pak Mutadi ketua ranting Suko Manunggal, dan juga para ustadz, para kiai, takmir masjid Al-Amin, sekolah jamaah, ibu muslimat, banser, adik-adik remaja, Ibnu EBPNU. Sudah masuk Ibnu derek sambut pun jenengan ibunya Ibnu apa Ibnu apa Fatayat sampean kecamatan itu sampean niku IPPNU apa Fatayat? Oh itu anak putra nih santri nih, santri dari Al-Amin. Semoga mendapat Allah, alhamdulillah, dengan tidak ada rotan ataupun jadi. Sebenarnya yang ceramah hari ini Soin Hasan, dan sangat sibuk. Saya pun belum ganti pakaian. Barusan saya tadi dengan Pangdam 5 Berjaya, langsung saya kesini tuh ya acara yaitu di Karangpo tentang pemberian sembako. Alhamdulillah, karena kalau acara NU jangan kita sepilihkan. Benar katanya para kiai ustadz tadi, ngalep barokahnya para ulama muassis. Jadi kalau panjenengan itu sudah diperintah, jangan mundur. Apalagi pengurus seperti ini, Pak saya tak mundur. Opo rabi maneh, apa-apa. Kalau rabi maneh gak apa-apa. Kalau masih gak rabi maneh gak boleh mundur. Pokoknya ditunjuk jadi pengurus, jalan terus. Ya, jalan. Kenapa? Karena di NU ini muassis Pak Nun Sewu. Kalau ada acara semacam ini, dan saya yakin para muassis termasuk Mbak Khalil, Mbak Hasim Wahab, insya Allah biiznillah akan juga ada di hadapan kita. Allahumma sholli alaihi. Bercerita Pak, kalau ngantor di PJNU ada satu yang penjaganya, namanya Pak Yanto. Mohon maaf, bisa dicek ini. Untuk mancing biar terbuka, pas jam 12 kan biasanya tugas saya kalau di PDPKP di jam 2, tugas saya sampai subuh. Saya kalau ngisi jam 2 sampai subuh. Cara kalau ikut ya. Nah, saya tidur dulu. Saya gini kan, Pak Yanto, mohon maaf ini cerita betulan. Materi gampang. Kalau saya itu ceritain gitu aja. Siapa sing sering datang ke sini? Jujur ayo. Selain Mbah Holil, Mbah Asad, Barituan Abdullah, Mbah Bisri, terutama tempat yang sebelah, tempat yang dekatnya itu kantor Syuriah, itu sering didakwai para ulama, para kiai. Makanya alhamdulillah safari dakwah melalui NU muslimat apa saja kita niat, ya Allah mudah dapat barokahnya para ulama, para muassis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hubungkan dengan Indonesia Islam Internasional. Lagi Maulid ini, Islam itu Allah turunkan di Mekah dengan bahasa Arab, betul nggih? Rasulullah juga orang Arab. 13 di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi coba sekarang, terus temurun sampai sekarang Pak, di daerah Timur Tengah, di daerah Eropa, Amerika, semua mereka dengan keyakinan ya Allah sudah bosan dengan teknologi, bosan dengan masalah sains, maka sekarang ini dia pindah kepada Al-Quran. Dia pindah kepada Islam untuk dipelajari dan dihayati. Ini hidayah Allah. Mereka tidak bisa bahasa Arab,
Dan mereka dapat hidayah, akhirnya transit. Ternyata walaupun itu Arab, mereka dari Arab sekarang sudah di mana-mana sekarang Islam. Sekarang yang Islam, yang itu sekarang. NU lahir di Indonesia. Majalah yang terkenal di Amerika. Ini 100 tahun dari semua organisasi dunia yang masih ansih, yang masih tetap terpelihara, masih tetap bangun dan sampai meluas ke dunia, hanya Nahdlatul Ulama. Terus sekarang ini sudah lahir PCI di luar negeri, Bapak. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa NU Nahdlatul Ulama bukan hanya dibentuk oleh orang, tapi memang auliya ilah. Inisiasi dari Baholil Bangkalan dengan isyarahnya dengan tongkat dan tasbih yang disampaikan ke Bapak Hasyim Asy'ari, setelah tongkat itu sebagai komandan, maka Islam jadi komandan. Tongkat itu bisa menjadi ular, bisa menjadi komandan, tinggal kapan dibutuhkan. Coba lihat sejarah ketika Indonesia diombang-ambingkan oleh Belanda semuanya, akhirnya tongkatnya jadi ular. Ketika Bung Tomo apa? Wong NU sing berikan angkat. Gini wadah. Ini penting, Pak. Makanya adik-adik ini, mohon maaf, sekarang penulisan sejarah yang lagi diprotes itu, bahwa banyak yang sudah sejak diselewengkan. Ketika Bung Tomo diberi ijazah oleh Pak Hasyim dengan para ulama-ulama, Kiai Sidoarjo, Kiai Madura, semua, Arek Surabaya, maka dihilangkan semua. Nah, kita harus tahu dan kita harus jaga dan harus kita lestarikan ila yaumil qiyamah untuk NKRI dan Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Islam dan NU sekarang tersebar di dunia? Satu, karena para muassisnya menyampaikan misi Islam dengan sejuk, dengan damai, dengan bahasanya Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini penting. Jadi NU mulai berdiri sampai membela negara, tidak ada yang NU berontak. Tapi NU terus menjaga kesatuan. Kenapa? Karena menjaga ketenangan, menjaga kedamaian, bagian kewajiban dari semua warga Indonesia. Dan hukumnya wajib untuk menjaganya. Makanya alhamdulillah NU sampai sekarang masih dipercaya, Pak. Mohon maaf tadi Pak Pangdam, namanya kan Rudi Saladin MA. Saya bilang, saya juga MA, Pak Jenderal ya. MA mana? Madura asli, ketahuan dia. Ya dari pulau dia. Nah, iya. Jadi kita ini Pak, alhamdulillah dipercaya. Cuman sekarang ini kita ini sumber daya manusianya. Makanya kita harus sekarang adik-adik yang seperti ini, adik-adik, panjenengan saya terima kasih menjadi penerbang-penerbang yang handal, sebagaimana muhabbak wa Rasulullah SAW. Tapi panjenengan harus bisa membuat kapal terbang, kalau bisa. Malayatimul wajib ila wajib. Sesuatu sanad kenapa? Kita butuh, yaitu naik pesawat untuk haji. Ingin haji ya benda? Ingin apa benda? Pun daftar. Oh ya. Pun nabung. Saya nabung. Ampun, oh, alhamdulillah. Kamu kok? Iya nabung haji ya. Baik. Kembali saya. Karena judulnya kan yaitu tata cara dakwah daripada muassis. Oh iya, mumpung ingat Pak, mau kita kirim Fatihah. Ustaz Arif itu berapa hari itu beliau sakit, sekarang anaknya juga sakit, sekretarisnya. Fatihah, mudah-mudahan. Kadang-kadang beliau itu ya acara di PC, acara di MWC, putra atau putri digowo, Pak. Jadi itu yang benar ya.
Dulu anak saya tuh ya, si kecil di bawah terus ceramah kan, serang besar, kaki lembah, isin jalan. Iya, kan datang dari pondok tadi, enak, itu enak, isin baca, waduh, repot begini. Semoga dapat barokah masih saya bilang gitu. Nah, jadi jejak bagaimana cara metode penyampaian dakwah yaitu bil hikmah, dengan cara yang santun, sejuk, menunjukkan dengan damai, memberikan satu kebenaran, alasan yang benar, bil hikmah, bijak. Jadi seorang yang bijak memberikan alasan yang benar. Oh ya, orang tua yang bijak kepadanya dengan angger nyuruh, tapi alasannya apa? Suami yang bijak jangan hanya nyeneng istri, khawatir istrinya capek. Oh, ngerti ya? Ini kan mudin ini. Iya. Sini, oh saya sayang ibu, kau ono ibu, mereka ibu ono ya kan. Ada di luar. Ibu yang ngerti. Kalau bapak meremut tuh ngerti on lu. Gini wadah. Allah Subhanahu Muhammad bil hikmah. Ada ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan ngajak kebaikan. NU itu Pak kawan Pak. Makanya NU itu adalah manfaat maslahat. Halo. Pak. Nopo bedanya antara manfaat dan maslahat? Kalau manfaat itu hanya satu sisi, ngajak baik. Ngajak baik, manfaat itu. Ngajak baik-baik. Tapi kalau maslahat, ngajak baik, melarang juga yang jelek. Halo, Bang, makanya kita ngerti itu. Jadi kalau manfaat itu ada yang baik-baik saja, manfaat, ya bermanfaat, apa yang manfaat. Tapi kalau maslahat itu di samping ngajak amar ma'ruf tapi nahi mungkar, duanya katut. Ngajak itu gampang Pak. Gini Pak, nahi mungkar Singapura. Halo, sekarang Wali Songo, sekarang Mbah Sunan Ampel, Mbah Holil, idola saya. Mbah Holil Bangkalan, raja-raja Madura itu Pak agama Hindu. Akhirnya kebanyakan Mbak Abdul Latif, Basor. Sekarang kuburannya, kudanya, kemudian saya beritahu ya, kuda yang pernah dinaiki oleh Basor ketika dia itu ngejak Raja Madura, Raja Bangkalan ke Mekah dan dikuburkan di tempatnya sebelahnya Basor. Jadi itu hebatnya orang NU Pak. Kudanya tidak haji. Nah, saya ini cerita ini bukan cerita. Dari alhamdulillah mursyid saya yaitu Yai Ahmad Sa'dullah. Beliau adalah cicitnya Syekh Holil Bangkalan dan tongkatnya Mbah Holil yang megang beliau. Sekarang orangnya ada di Tegal. Tasbihnya separuh ada di Jombang, ya di Bantu. Dan itu cicit kesayangan Mbah Holil Bangkalan. Dan beliau 4 tahun diberi tugas oleh beliau untuk keliling Indonesia jalan kaki 4 tahun. Dan alhamdulillah tiap bulan itu rutinan ke tempat saya di tengah sawah 4 tahun. Nyupir sendiri, ya banyak pulang nyupir sendiri. Nah ini rutinan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi di Madura yang dulunya Hindu, Surabaya Hindu, Pak Sunan Ampel menyampaikan dakwah, melihat misalnya ada seorang yang meninggal. Nah orang dulu tuh masih ada namanya masih kepercayaan menyiapkan makanan sesuai dengan kesenangan yang meninggal. Kalau mbak yang meninggal senang kopi susu, disiapkan kopi susu. Disiapkan misalnya teh, siapkan teh. Apa saja kesenangannya? Hanya Kanjeng Sunan datang ke tempat orang itu, ikut takziah. Makanya para ustadz, para kiai, siapapun yang sudah kita di dalamnya ada NU, Islam, NU, kita harus terjun ke bawah. Hilangkan atribut ustadz ke bawah. Itu lebih mengena Pak. Dan kiai itu seperti itu, kiai dulu itu. Jangan merasa hebat, tidak. Makanya itu
MBC datang ke ranting datang anak, itu bagus itu. Jangan disambut, gak usah. Wis kayak ini kemauan gak cukup. Alhamdulillah, kita gandol kepada NU itu enak. Bayangkan, andai kan gak ada ajaran NU, gak ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada yang namanya bancaan berkat gak ono. Gini benar. Ngeles kita. Sekarang barokah NU, henti tahlilan. Gini benar. Alhamdulillah. Bener gitu. Apalagi Pak Mudin itu isinya tidak pernah masak ini setiap hari itu. Berkat terus. Tapi pernah Pak, kalau cerita Mudin dites oleh Allah, ngomong ke istrinya, Dik, tak usah masak ya. Apa? Sebelah bancaan. Oleh Allah dilupakan tangga itu untuk undang Pak Mudin itu Pak. Akhirnya kadang nggak masak, anak ini mau nangis kabeh. Wah, akhirnya Mudin nggak kalah akal. Ini intermezzo ini. Gimana? Akhirnya malam tuh di desa sapinya disingit no. Sapinya disingit no. Wah, udah jam 12 sapinya, maaf saya jam 12 kan kayak makan sapi. Ternyata sapinya ono di kandangnya. Wah, datang ke Pak Mudin. Nah, biasanya no Pak. Biasanya Mudin hanya tumbal butuh saja itu. Kalau orang mati, iya guys saya kehilangan. Pak Hasim naruh ya Mudin sisa. Tapi Mudin cerdas. Oh, pura-pura beramal. Si ono sapi ini memang itu sini kan. Hanya ditaruh tambak sebelah rumahnya. Setelah itu syaratnya satu. Apa? Besok siapkan ayam hitam 7 dipanggang. Wah, hitam. Wah. Akhirnya Pak, niatnya noto. Akhirnya jam 2 digolek ketemu. Nah, ini Mudin ini. Tapi Mudin di sana, bukan di sini. Ini baik orangnya. Mana Mudin? Itu Mudin. Itu jabatannya banyak itu. Ya Mudin, ketua ranting NU, kemudian takmir Masjid Al-Kausar. Sini kan Allah kadang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi Mbak Suha Ampel kalau melihat itu semua itu orang yang masih Hindu, tidak langsung dikatakan itu bid'ah, itu kafir, enggak. Diajak ngopi-ngopi, diajak rokokan. Itu sesuai dengan tradisi Pak. Akhirnya apa? Ditanamkan akidah pelan-pelan. Ya apa? Oh, kalau kopi, mbahmu itu tidak butuh kopi, mbahmu nggak butuh susu, mbahmu butuh doa. Akhirnya apa? Air semuanya, ayo semua. Biasa di remi dia, ikut remi, tapi di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu tuh dengar. Pendidikan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim gitu. Besoknya agak fasih. Terus langsung setelah Bismillah diajar kalimat La ilaha illallah. Oh lebih kan langsung hebat dengan ini. Itu awal melebur dengan budaya tapi tidak katut. Itu adalah dakwah sesuai dengan budaya. Contoh Sunan Kalijogo gini wadah. Dengan apa? Gamelan. Itu kalau ada yang mengharamkan itu sarana. Tapi kalau Al-Banjari asli, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu senangnya akan datang seorang yang mulia Muhammad, ditunggu dari semua penjuru dan semua orang Pak, belum ada terbang, ada piring semua dibuat akhirnya. Tola al-badru alaina. Tola al-badru alaina. Irwana. Ala Muhammad. Jadi dakwah bil hikmah wal maudil hisan. Wajadilhum billati hasan. Boleh bantah-bantahan, boleh tanya, tapi dengan cara yang bagus. Kita ketika musyawarah
Ketika kita diskusi, silakan gantian ngomong dengan cara yang santun, jangan menyinggung perasaan orang lain. Kalau ada teman yang ketika itu ada yang salah, contoh sekarang, mohon maaf, jenengan hafal Quran, fasih bacaan Qurannya, ada imam kurang fasih, langsung ketika selesai assalamualaikum, ya apa? Ya, itu tidak boleh. Gimana caranya? Panggillah nanti selesai. Pak G, halo Pak, G, tidak boleh G. Hei, kau tanya mana kan? Tak boleh. Caranya begitu. Nanti, jenengan, nah meskipun bagus, tapi perlu didiamkan lagi, diteruskan itu. Anak kita misalnya keliru, kamu salah, tidak boleh. Kamu benar tapi kurang betul. Anak misalnya rambutnya panjang, langsung panggil pelan-pelan, kamu ganteng nak, kamu pinter nak, rambutnya dipegang-pegang, tapi lebih pinter lagi ganteng nak, kalau dirapikan rambutnya, enak Pak. Orang anak sopok, jangan dewe, gitu ada. Kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang orang tuh nggak tahu, walaupun dengan saudara sendiri, ada anak ketika dia malu. Maka itu metode pendidikan, metode Rasulullah seperti itu. Makanya kiai seperti itu. Cuman mohon maaf, kiai dulu tuh metode keren Pak. Cuman hebat, keren tuh, teng. Tapi karena kita ikhlas, wong tua kita ikhlas, anak insya Allah jadi. Gini Pak. Jangan di DPG, LPG, ustadznya ya misalnya keren titi, itu ada ukurannya jewet tuh Pak. Udah ada ukurannya, tidak mungkin sampai udah kalau dimaturi anak, ya nak kamu pinter nak, ngaji gak apa-apa nak. Aku dijiwiti, bukan dijitu, kamu disayang kamu, gitu caranya. Jangan, ya apa kan? Mana gurunya? Parahnya, tidak usah, pindah saja. Ini yang orang tua tidak mendidik ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya anaknya kadang-kadang kurang barokah. Kenapa? Pindah ke kiainya, pindah lagi. Makanya ada kan dalam kitab apa? Pak Salim itu, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayanin takaun wa firsun wa ibarun wa mulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Itu konsep ini Pak, yang sekarang kurikulum yang mendalam oleh Profesor Mukti, ini yang diambil di Ta'limul Muta'allim. Ternyata kurikulum merdeka kembali ke kayak dulu. Iya, coba sampai misalnya kurikulum merdeka, aina sarana merdeka aku. Sekarang udah mulai, kamu tidak akan sampai kepada barokah ilmu, tidak sampai ilmu manfaat. Sama datang kepada Ustaz Wardoyo, ini ketua ranting Tanjung Sari. Oke, itu biasanya itu bawa foto itu saya, bukan foto. Jadi tidak sampai kepada barokah ilmu kecuali 6 perkara. Dakaun, cerdas. Orang cerdas berpikir bukan sekarang, tapi besok-besoknya. Sekarang nggak apa-apa. Kata Roma itu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, tapi ya, matur. Nah, adik-adik, unggas berapa Mas? Kelas bintang? 6. Hanya maki pingin dadi nopo? Tahu sih nopo? Pingin kita dadi nopo? Oh tentara. Gomo-gomo ya, amin. Iya, mudah-mudahan. Amin ya, sering olahraga ya. Latihan ya, jangan rokokan ya. Ya. Terus nanti kalau punya uang beli pistol-pistolan ya. Jamaah Dakaun cerdas. Sama dengan kita. Kita hanya memikirkan besok, tapi besok-besoknya lagi. Kalau sekarang kita jadi orang top, bisakah besok orang top?
tanpa ridho Allah dan syafaat Rasulullah dan barokah para ulama dan kiai. Itu penting itu. Harus pilih. Hidup ada pilihan. Tidak ada Pak orang yang hebat itu. Makanya kita bahas kepada Yeromli nitip isi was itu, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Gini mana? Apa artinya? Maksudnya ini, walaupun ada orang yang kaya, yang hebat, dulunya ono, yang paling dulunya ya Allah Subhanahu. Ayo, siapa yang namanya Korun? Orang kaya sekali itu. Gini mana? Ini kau ono. Fir'aun si hebat kau ono. Maka yang Maha Qadim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat Pak. Sungguh kalau dibahas nanti saya ke pendidikan ya. Tidak apa-apa lah, karena memang para kiai itu pertama dakwanya menanamkan pendidikan, menanamkan pesantren. Pesantren sebagai pertama adalah central education, pendidikan. Jadi santrinya digodok, ditempa secara zahir dan batin. Makanya di pesantren bukan hanya IQ, tapi SQ-nya. Bukan hanya analognya, tapi batinnya. Kalau sekolah itu hanya ini saja, tapi kalau di pesantren ininya juga ditempa. Makanya kiai itu biasanya jam 2 itu sudah bangun. Kamu kok ndungakno santri ini. Makanya saya termasuk yang punya santri ya mujib semua Pak Bunyamin terus kula niki kula disen oleh kiai kula. Santri piro? Diwakilkan Fatihah piro? Senin di kula. Makanya minimal santri jamaah di Fatihah. Ngoten nggih? Sehingga barokah itu skill. Jadi orang yang cerdas dagaun. Wahirsun punya ya jiwa semangat, ongso. Tidak apa-apa, belajar terus. Jangan apian toh. HP itu kan handphone. H itu kan handphone. Hampir semua orang punya H itu. Handphone ya. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang kan pendidikan pesantren ya. Ini adalah para ulama punya ongso, punya cita-cita yang bagus sehingga punya semangat, motivasi diri. Orang tuanya juga punya semangat, anaknya punya semangat, terutama putranya. Kadang anak sekarang repot Pak. Kadang di TK, di playgroup, SMP gitu, anaknya santai. Orang tuanya si umek kalau ujian, gini benar. Iya. Sekarang ada harus sinergi antara orang tua dan anak. Anaknya belajar, wong tuane donga. Dan berikan makan yang halal. Barokah ya. Harus seimbang. Jaga mutus. Wasdibarun harus sabar. Harus sabar belajar itu. Termasuk di NU harus sabar. Capek-capek bismillah ngal barokah. Gini betul. Iya. Panjang saya yakin Pak. Kalau yakin besok alhamdulillah berkumpul bahul bahasa di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Karena bahasin sudah matur. Siapa yang ngurus NU dengan cara apa saja? Ini kan barokah. Ini karena ikhlas, mari minuman, mari sugesti, termasuk RT ke takmir semua. Karena dia senang kepada khidmat di NU, senang kepada Rasulullah dan hidup kepada Allah. Insya Allah barokah nanti akan diberikan oleh Allah di surga Allah. Amin. Allahumma sabar dalam hal susah. Iya, sabar. Iya, tidak ada. Kalau mohon maaf Pak, di ranting MWJ betul Pak. Kalau di cabang mohon maaf ada anggarannya. Halo Pak, kalau di cabang itu ada anggarannya dari RSI. Tinggal kalau kurang nambah belajar. Kalau kita kan udah urunan gitu Pak. Ini yang NU bener yang di ranting ini Pak. Makanya selamat untuk urus ranting. Barokah. Allah Subhanahu Muhammad. Itu bagian umroh ini. Bagian umroh sekarang ya. Tidak apa-apa. Urus ranting, urus umroh bareng-bareng. Ada jamaah sih nggak mampu bantu ngono. Barokah gitu kan. Allah Subhanahu Muhammad. Nah,
sabar. Walaupun apa saja, karena apa? Sing jeneng ati riyo itu akhirnya. Orang tua semakin banyak tirakatnya, semakin susah asal sabar. Lebih dulu nanti debat menang. Wasibarun. Selanjutnya wabul ghotun, harus punya bondo. Gitu. Ini biaya Pak. Makanya kerja itu wajib hukumnya. Mah, aku gak usah kerja aku jadi kiai. Iya kalau menegak makomnya Pak. Makom itu kan ada katanya ada dua, ada makom tajrid, ada makom asbab. Nah, kita sih asbab Pak, macam-macam di kerja, gitu atau yang juga tajrid paling gitu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wabul ghotun, ayo kita bondo, Bismillah. Kena termasuk di NU, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, masjid ini masjid Al Hidayah, tonggonya butuh dana yang besar. Kita ini adalah tanggung jawab kita bersama semuanya. Dan senang Pak, semakin ada banyak masjid, semakin banyak istighosa, semakin damai kota kita Surabaya. Amin Allahumma. Bondo, tentunya dengan cara yang halal. Wa irsyadu ustadzin. Nah ini penting. Kita ini harus kepada guru sing tawadhu, sing sopan. Santri dulu, mohon maaf, jarang ngaji. Tapi guru ini, wis Pak. Beliau yang nyanti kau syohona khulil Bangkalan. Kau nggak usah ngaji, ramutan kudaku. Ya satu, ya sudah, anu panen nih, mulai buat pondok, di kiai. Gini wadah. Bawa wis sana, diplomat internasional. Coba ketika ada yang namanya di Mekah mau makam Rasulullah SAW mau dipindah, tempat-tempat sejarah mau dipunahkan, komite Hijaz yang langsung dipimpin oleh Bawa Rasulullah, diplomasi dengan raja sana, itulah NU Pak terkenal di dunia Pak, komite Hijaz. Makanya alhamdulillah kita ini ular. Kalau memang ular itu memang tongkat komandan, bisa jadi ular Pak Hodi. Makanya ikut NU jangan main-main. Si ikhlas, Bismillah, gini wadah. Amin Allahumma. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Si Ibnu gimana? Si BNU begitu. Saya berikan semangat. Kemudian setelah kepada para guru, kita berguru pada guru kita kepada guru kita, terus ke atas sampai Indonesia, terus sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata ulama sanadnya jelas kepada Rasulullah. Rasulullah dengan siapa? Rasulullah dengan malaikat Jibril, Jibril dengan Allah Subhanahu. Gurunya jelas. Bapak, saya itu sering ditanya di Mekah itu setiap 2 tahun 3 tahun kuburan itu dipindah, ditempati dengan orang baru. Nah, beberapa tahun kuburannya Said Maliki Hasan Al-Hassani itu kan beliau 2003 meninggal. Saya berdua suan ke sana ke Panggih, kalau nggak salah 2003-2004 meninggal. Nah 2005 itu makamnya digali, dipindah. Ternyata apa? Beliau masih utuh sak kain kafannya. Ininya gondrong, kukunya panjang, rambutnya gondrong Pak. Ini adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah, Gus Dur semua. Makanya kita Pak semakin yakin itu guru kita betul-betul benar, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa irsyad, muliakan guru kita, muliakan guru kita. Ayo kita fatihai semuanya. Kemudian terakhir wa tuluz zamanin, kita belajar harus lama, jangan karbitan, jangan, mohon maaf Ustadz, ya boleh Ustadz, tapi tetap harus nyari barokah dulu kepada kiai-kiai. Betul ya? Insya Allah kalau gitu Pak barokah.
Jamaah rahimakumullah, maka jejak daripada dakwah pendekatan sejuk yang berbudaya, yang mendalam dengan bijak, keilmuan yang kredibel, kemudian bentuknya dengan hikmah, kemudian Islam yang nusantara sesuai dengan kondisinya selama tidak bertentangan dengan akidah. Ini penting, pancaan apa semua itu termasuk apa itu pendidikan. Dan yang terakhir adalah metode uswatun hasanah, metode tauladan. Iya, itu teladan, Pak. Ngomongin didik, lakon. Oleh sebab itu kita ayo didik ini, ayo kita lakoni, terutama kami, jadikan tauladan bagi diri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Yakin kalau setiap person bentuk keluarga yang baik, dari keluarga menjadi kelompok yang baik, RT, RW, kemudian kelurahan, bahkan kita mengatakan, bahkan Surabaya, bahkan Jawa Timur, Indonesia, kalau dengan metode yang betul-betul mendapat ridho Allah, yakin sikap kita, akhlak kita itu akan juga ditiru oleh putra putri kita yang akhirnya hidup kita barokah, mulia dunia sampai akhirat. Bapak dan saudara, inilah barangkali motivasi bagi diri saya. Mudah-mudahan didik muka-muka barokah, dan mudah-mudahan karena ini masih dalam suasana Maulid Nabi, muka-muka oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah barangkali saudara, kan sekali lagi kami bukan orang yang hebat, masih banyak orang yang lebih hebat dari kami, karena kami diperintah oleh Ketua Tanfidiyah, maka kita manut ciri NU, lalu perintah harus jalan, itu penting. Tapi jangan harap-harap, kalau diberi kita terima dengan ikhlas, itu betul ya? Ini NU. Demikian dari saya atas nama dari Sekolah Manunggal, muka-muka barokah. Terima kasih kepada takmir masjid, kepada kerawan panjenengan, kepada ranting Sekolah Manunggal, dan para jamaah yang aktif, sabar menentosi. Muka-muka diparingi ilmu manfaat barokah, dan putra putri kula panjenengan ditotokan menjadi putra putri soleh, solehah, barokah, manfaat. Al-Fatihah. Demikian dari kami. Semua kita Fatihah kepada doa. Sallallahu alaihi wasallam. Sultan Allah syafaq qadina. Ya Raqaba ya Nuqaba ya Nujaba ya Abdal ya Utad ya Ghus ya Kutub. Syafaq qadina ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ila jami' ma'asyirin yang berrahman wahid wa usulihim wa fura'ihim wa muhibbihim wa asba'ihim, khususan ya Allah jami'ah Nahdlatul Ulama Manunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita doakan orang tua kita, mertua kita dengan barokah rawuh ini. Allah ampuni dosanya, Allah terima amal, termasuk amal kita diberikan kepada kedua orang tua kita. Mudah anak kita jadi anak yang mulia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim fi ma la ilaha illa anta. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya sahib asy-syafa'ah, assalamu alayka اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا يا الله من حاجتنا إنك لكل شيء قدير، فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا الله، فإنه
لا يقضي حاجة إلا أنت يا الله يا غياث المستغيثين أغثنا عمر الدنيا والآخرة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعظيمة الفاتحة وبهيبة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبنور الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغام يغفر ويرحم يا الله. اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأبنائنا وذريتنا وجماعتنا يا الله، خصوصا جماعة وجمعية نهضة العلماء سبحان منغل يا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات يرفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكافئهم السعادة وادخلنا الجنة يا الله وادخلنا الجنة يا الله مع الآباء والأمهات. اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك المخلصين، واختمنا بحسن الخاتمة يا الله، واختمنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد ببركة الفاتحة. Atur nuwun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.